Kalian tahu gak sih, ada sebuah perjanjian antara Palestina dan Israel. Perjanjian ini adalah perjanjian Oslo. Ini adalah sebuah momen bersejarah antara kedua kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintah Israel dan pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina, yaitu PLO. Tapi, apakah benar perdamaian ini terwujud? Konflik ini sudah berlangsung lama dan belum berakhir sampai sekarang. Konflik ini sendiri didasarkan karena perebutan wilayah, identitas, dan hak untuk merdeka. Apa sih alasan utama Israel ingin menguasai Palestina? Karena orang-orang Yahudi menganggap bangsa ini adalah rumah leluhur mereka. Palestina dulunya disebut negeri Kanaan, dan Kanaan adalah negeri yang Tuhan janjikan bagi orang Israel. Karena telah dijanjikan Tuhan, bangsa Israel Yahudi menganggap bahwa negeri tersebut milik mereka. Kapan sih munculnya perjanjian Oslo? Perjanjian ini bermula saat ada perwakilan Israel dan PLO menjalankan pertemuan di Oslo, Norwegia tahun 1993. Perjanjian ini mempertemukan Israel melalui wakil Perdana Menteri Yitzhak Rabin serta Yasser Arafat sebagai pemimpin organisasi PLO. Pertemuan tersebut tidak membahas tentang isu politik, tetapi tentang isu sosial ekonomi di kawasan penduduk. Pada 13 September 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Ketua PLO Yasser Arafat menandatangani Perjanjian Oslo. Pengesahan Perjanjian Oslo I dilakukan di Gedung Putih, Amerika Serikat, yang saat itu berada di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton. Apa sih isi utama Perjanjian Oslo I? Yang pertama yaitu pembentukan otoritas Palestina yang akan memikul tanggung jawab pemerintahan di tepi barat dan jalur Gaza. Kedua, pengaturan penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap. Ketiga, pengakuan Israel terhadap PLO sebagai perwakilan sah Palestina. Lalu, perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1995 di Taba, Mesir. Perjanjian Oslo II juga berisi peringatan agar Israel dan Palestina sama-sama tidak memicu konflik atau menghasut kekerasan. Dan perjanjian Oslo II ini membagi wilayah tepi barat menjadi 3 bagian, yaitu wilayah yang berada di bawah kendali Israel, wilayah yang berada di bawah kendali otoritas Palestina, wilayah yang menjadi tanggung jawab militer Israel, dan administrasi sipil Palestina. Namun, perjanjian Oslo dianggap tidak berguna karena gagal menyelesaikan isu utama. Kedua belah pihak sering melanggar kesepakatan. Israel terus membangun pemukiman ilegal, dan kelompok Palestina yang menolak perjanjian tetap melakukan serangan. Akibatnya, perjanjian ini hanya sia-sia dan tidak membawa perdamaian yang nyata. Setelah penandatanganan perjanjian Oslo, kekerasan antara Israel dan Palestina tidak sepenuhnya berhenti. Salah satu peristiwa yang paling menonjol adalah pada tahun 1955, Yitzhak Rabin dibunuh oleh seorang nasionalis Israel yang menentang Oslo. Konflik ini tidak akan ada yang berubah. Israel akan terus membakar lahan pertanian, merobohkan rumah-rumah, dan mencabut hak pilih warga Palestina. Karena Israel telah berulang kali mengatakan tidak akan ada solusi untuk dua negara dan semua tanah adalah milik Israel. Dampaknya, wilayah Palestina yang saat ini berada di bawah kendali Israel akibat perjanjian Oslo merupakan area yang kaya akan sumber daya alam. Kendali penuh Israel atas sumber daya air Palestina menyebabkan 100% warga Gaza kesulitan memperoleh akses air akibat agresi.